Assalamualaikum, salam literasi, selamat pagi. Masih di ngobrol sendiri. Ya, berangkat kantor, iseng ngobrol tentang semangatnya puisi itu nutrisi, tapi sekedar mencari inspirasi, menangkap inspirasi yang terfikir saya pada saat ini. Ya, yang sedang saya pikirkan saat ini menjadi bahan obrolan tadi bersama istri adalah tentang bagaimana Allah menjaga kebaikan yang ada di sekitar kita. Saya melihat ada beberapa perangkat gitu ya, perangkat Allah. Yang pertama itu dalil-dalil nakli lah ya, jadi kitab suci dan hukum-hukum agama itu yang pertama. Tapi sebenarnya peran itu nggak terlalu besar dalam menjaga kebaikan karena ada hal lain. Yang kedua adalah nurani. Jadi kebaikan itu ternyata sudah ada dalam diri setiap kita gitu. Sehingga siapa aja kalau ditanya tentang pencurian pasti tahu bahwa pencurian itu hal yang keliru gitu. Penganiayaan, pembunuhan, selalu hal-hal yang tidak baik itu selalu tidak menarik gitu, di mata manusia pada umumnya karena dia punya nurani, dan itu adalah perangkat yang Allah turunkan gitu, menjadi perangkat untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, yang ketiga adalah kesepakatan masing-masing kita atas kebaikan itu, yang itu terlahir menjadi norma kesantunan, norma kesopanan, norma ya etika bermasyarakat gitu, etiket. Hal-hal itu kan sebenarnya karena dari nurani yang tadi sudah dasarnya itu kita itu baik gitu, kita tuh punya potensi, kita tuh ada kebaikan dalam diri kita, lalu itu membangun satu kesepakatan. Dalam usul fikih itu kan sampai ada istilah adat al-muhakamat ya. Jadi yang disebut kebiasaan dalam masyarakat itu adalah hukum. Jadi kalau ada kebiasaan baik dalam masyarakat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Karena memang ini adalah perangkat yang Allah berikan, yang Allah ciptakan gitu dalam diri kita untuk menjaga kebaikan itu tetap ada di sekitar kita. Dan perangkat ini, kalau kita yang ketiga dulu ya, kita ingin bongkar bedah yang ketiga, perangkat kesepakatan kebaikan tadi itu ternyata bisa diganggu tidak hanya oleh keburukan atau ketidakbaikan, tidak hanya oleh keburukan itu sendiri, tapi juga oleh pikiran yang tertutup atas kebaikan. Jadi seorang yang baik itu, tapi dia tertutup di kebaikannya, tertutup, dia menafikan kebaikan dari pihak lain, itu bisa menjadi masalah ya, bisa jadi kendala untuk perangkat yang ketiga ini. Perangkat yang ketiga ini gangguannya adalah salah satunya adalah pikiran yang tertutup. Mengapa? Karena ketika ada pikiran bahwa tidak ada kebaikan lain di luar dirinya, ya sudah, kebayang ketika tidak ada pikiran bahwa ada kebaikan di luar dirinya, maka dia hanya berpikir kebaikan itu yang ada dalam isi kepalanya gitu. Di luar sana tidak ada nilai kebaikan, dan ini berbahaya sebenarnya. Ini berbahaya karena tidak ada kolaboratif gitu, tidak ada semangat membuka lalu mengumpulkan kebaikan yang terserak itu. Kita akan lihat bahwa mengapa ini berbahaya ya. Contohnya misalnya, bahaya yang pertama buat dirinya, walaupun dia baik ya, saat dia tertutup, maka kebaikannya bisa runyam. Contoh gimana runyamnya gitu ya. Contoh misalnya ada kesombongan yang masuk dalam dirinya. Misalnya gini, kalau gue berbuat baik nih, lalu gue berpikir bahwa yang baik itu gue aja gitu, kan nanti muncul dalam hatinya, wah gue keren banget ya, di tengah
masyarakat yang buruk ini, gue jadi baik, tetap baik loh. Keren nggak sih? Itu pertama ya, penyakitnya, bahaya yang pertama itu dari dirinya. Ketika muncul penyakit hati yang merusak semua kebaikannya, contoh tadi kesombongan, atau kesombongan itu punya turunan juga. Misalnya jadi tiba-tiba dia mudah melecehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Ya kan, ketika ada orang lain yang agak baik gitu pun dia masih berpikir bahwa iya masih lebih baik gua lah, orang kayak gitu. Gitu kan. Jadi setelah dia, ya kesombongan itu memang turunannya adalah meremehkan orang lain. Itu bahayanya, bahaya yang pertama. Yang kedua bahayanya adalah bagi pihak lain dengan sikap yang tertutup tadi, dia akan menutup kebaikan itu untuk berkembang. Sementara, ini pernah saya sampaikan di sini juga ya, kebaikan itu secara fitrah, secara dasar itu kebaikan itu anyaman ya. Saya pernah membuat puisi judulnya anyaman kebaikan. Anyaman itu saling kait mengait gitu, saling membuat nyaman. Jadi kebaikan itu memang saling membuat nyaman. Jadi kebaikan itu selalu membutuhkan kebaikan yang lain gitu, kebaikan orang lain gitu. Maka ketika orang berpikir tertutup bahwa yang baik itu adalah dirinya saja, dia akan menutup untuk kebaikan orang lain itu tumbuh. Sehingga anyaman itu berantakan. Anyaman itu akan berantakan. Bahkan bisa jadi runyamnya lagi adalah ketika ia berpikir bahwa kebaikan itu ternyata tidak menarik gitu. Terima kasih Mas. Ketika kebaikan itu tidak menarik, karena dia melihat bahwa orang yang tertutup ini kan menjadi sorotan dilihat oleh sekitarnya, menjadi ternyata kebaikan gak menarik. Bayangkan seperti apa runyamnya, rubuhnya bangunan kebaikan itu. Satu, dirinya tergoda oleh kesombongan, bisa jadi ya, atau pihak lain di sekitar dia akan menganggap kebaikan itu tidak menarik, hancur lagi tuh. Anyaman-anyaman itu terurai. Karena itulah maka saya sekarang ini lihat pada posisi kondisi sekarang dengan pipa-pipa informasi itu dibuka gitu, dengan orang-orang itu mudah sekali mengakses isi pikiran orang lain. Contoh saya nih saat ini ngobrol sendiri ini kan sebenarnya saya sedang membuka diri, isi pikiran saya dibaca orang lain. Walaupun saya termasuk yang bukan berharap ini akan ditonton semakin banyak orang sih, enggak juga gitu. Ini hanya catatan saja buat saya di kemudian hari untuk menangkap inspirasi itu, atau untuk anak-anak saya nanti ketika saya sudah nggak ada, dia punya teman gitu. Mungkin kalau pengen ngobrol sama bapaknya lagi ngobrol nih sekarang. Saya cuman itu sih. Tapi bayangkan aja ketika banyak dari kita melakukan hal yang ini, berpikir lalu membuka pikirannya di tempat di media sosial, maka seolah-olah itu ada otak besar gitu, masyarakat dunia itu otak besarnya itu ada di situ. Dan secara umum karena kita itu adalah punya nurani, secara umum kita itu punya potensi, punya kebaikan dalam diri kita masing-masing gitu. Lalu kita lempar ke atas dan itu disatukan dalam big data itu, dalam data besar itu. Maka nanti akan terhubung, kebaikan kita itu akan terhubung menjadi satu bangunan yang kokoh. Saya pikir begitu ya, harapannya akan begitu. Contoh yang menarik adalah, ini saya langsung mencoba mendunia ya, kita coba makro gitu ya, bukan hanya, kalau tadi kan saya sentuhan mikro ya, masing-masing personal. Secara makro, banyak negara-negara yang sedang menuju negara maju, negara-negara bagus itu membuka ruang untuk negara-negara yang sedang tumbuh atau negara berkembang belajar di tempat mereka. Ini sebenarnya dua sisi ya. Mereka membuka diri agar orang-orang itu belajar di tempatnya, atau sebaliknya memang orang-orang di negara berkembang itu berharap bisa masuk dan belajar di tempat negara-negara maju. Terjadi
transfer knowledge gitu ya. Jadi akhirnya mereka saling mengisi gitu ya. Ini menjadi jawaban ketika pandangan sinis misalnya ke barat-baratan gitu ya. Dulu kan begitu ya, ada yang pakai celana jin aja dilarang, jin itu koboi itu liar gini-gini. Wah, ke barat-baratan bebas gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu kalau negatifnya kan. Positifnya adalah ketika saling ngebuka, kita saling bertukar isi pikiran gitu. Dan sejatinya ada kebaikan pasti di dalam kepala kita gitu. Dan pikiran bahwa kekhawatiran atas pikiran orang lain itu berbahaya, itu sebenarnya kan bahaya itu sendiri kalau menurut saya. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa hati-hati jangan deket-deket sama dia, jangan ngobrol sama dia, bahaya dia pikirannya. Sebenarnya pikiran cara berpikir seperti itu adalah bahaya itu sendiri. Atau misalnya gini, jangan baca buku tulisan dia itu sesat ya. Ketika kita menganggap pikiran orang lain, ya, ide-ide orang lain itu berbahaya, sebenarnya itu adalah bahaya itu sendiri. Karena kita ya kembali ke tadi itu, ke penyakitnya di perangkat Allah yang ketiga tadi, bahwa ada kesepakatan bersama tadi. Kita masih berpikir ada yang jahat yang akan mengganggu pemahaman kebaikan di kepala kita. Ini turunan ceritanya lebih panjang lagi ya, tapi kayaknya tidak dalam forum ini. Saya bisa menjelaskan menyampaikan beberapa penjelasan dari beberapa tokoh yang nanti bisa jadi jawaban bahwa kebenaran itu, kesepakatan publik itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk menjaga kebaikan ini saling teranyam-anyam ya. Bahkan termasuk transfer mahasiswa atau pelajar antar dunia itu bagian dari itu, bagian dari membangun kebaikan bersama. Ngomong apa ya? Atau ini deh, biar agak keren gitu, kita pakai marhalah dalam tarbiyah ya. Jadi kalau dulu saya pernah ikut program tarbiyah, itu pendidikan dalam dakwah dengan pendekatan pendidikan tarbiyah. Nah itu ada marhalah itu tahapannya itu pertama pribadi, syakhsiyah al-islamiyah pribadi, lalu pribadi itu membentuk al-usrah al-islamiyah, keluarga yang islami. Keluarga itu membentuk bi'ah, lingkungan atau sya'biyah ya, masyarakat yang islami, sya'biyatul islami. Lalu nanti dia membangun hukumatul islami. Hukumah islami itu adalah pemerintahan yang islami. Islami ini bukan lalu Islam gitu ya, tapi islami itu adalah sesuai dengan tatanan Islam secara umum gitu ya. Hukumah, pemerintahan yang Islam. Lalu nanti ada ustadiyatul alam. Ustadiyatul alam itu adalah bagaimana menjadi ustadznya seluruh semesta gitu. Ustadznya seluruh semesta. Ya, saat menjadi ustadznya seluruh semesta ini, jadi ketika semua merujuk ke satu titik itu, ya itulah nanti globalisasi pendidikan itu. Jadi ketika pendidikan kita semua saling terhubung dan isinya adalah orang-orang baik semua gitu ya, maka itu menjadi terbangunlah ustadiyatul alam. Semesta ini menjadi semesta yang baik. Pembahasan di ustadiyatul alam ini tentu kita global warming, ya, environment ethic, bagaimana nasib bumi, planet bumi di masa depan seperti apa gitu. Semua dibahas di situ. Dan ini luar biasa, ini makro banget. Oh iya, buat meluruskan, kan tadi ada beberapa ya, misalnya syakhsiyah al-islamiyah, itu seolah-olah wah ini berarti Islam aja dong gitu. Ini pengertian Islam ini adalah penataan hidup secara utuh. Jadi yang disebut Islam itu kalau di pemahaman saya, Islam itu mencakup bagaimana api itu panas, memegang api itu panas, menyentuh es itu dingin. Itu adalah Islam. Karena itu hukum semesta, hukum Allah. Ketika Allah itu Rabbul Alamin, dia adalah penguasa semesta, maka sebenarnya Islam itu adalah itu. Orang jahat itu akan mendapatkan sanksi sosial, sanksi masyarakat. Orang baik itu akan disayang,
orang baik itu menarik, itu tuh hukum, itu Islam. Jadi ketika saya tadi menyampaikan sahsi al-Islamiyah, usra al-Islamiyah, itu tuh Islam yang seperti itu. Islam yang secara umum memang iya begitu. Hukum apa sunatullah. Oke, obrolan kita kemana-mana. Semoga bisa jadi catatan buat saya sih. Takutnya suatu hari saya lupa. Ini tadi gara-gara ngobrol sama istri aja sih. Saya nganter istri ke kantor, istri turun, ngobrol sendiri deh. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.